benar. Nah, belum tentu benar. Makanya kita harus hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang benar. Ya, amin. Ya, misalkan di dalam ibadah, misalkan memang kalau tidak ibadah memang sepertinya baik karena minggu depan masih ada, ya kan? Minggu depan masih ada, tapi nggak benar. Itu kan hanya menurut kita, ya kan? Betul atau tidak? Betul kan? Hanya menurut kita. Nah, kan masih ada lagi minggu depan. Iya, baik memang. Nah, tapi kan nggak benar. Puji Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Supaya kita beribadah. Amin. Kita beribadah. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau bagi orang dunia hari-hari itu dikultuskan atau ada hari-hari tertentu. Nah, tapi bagi kita adalah semua hari itu adalah harinya Tuhan. Nah, harinya Tuhan. Jadi supaya di mana harinya Tuhan kita hidup dalam perbuatan-perbuatan di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Kita anak Tuhan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Nah, konsekuensinya di sana dikatakan orang yang tidak mengalami kemenangan apa? Ya, ayat yang kelima tadi di sana dikatakan bahwa Tuhan akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ya, jadi orang nggak bertobat, orang yang masih mencemarkan pakaiannya, hidupnya, yang tidak hidup dalam perbuatan-perbuatan benar, saya dikatakan aku akan menghapus. Saya dikatakan barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi dengan kata lain bahwa kalau kita tidak menang, Tuhan akan menghapus nama kita, ya kan? Ya, karena nggak ada namanya. Ya, jadi kalau orang nggak bertobat, kalau hidupnya nggak hidup dalam perbuatan-perbuatan benar, sebenarnya namanya belum terdaftar dalam kitab kehidupan. Ya, mungkin awalnya dia sungguh-sungguh, tapi seiring di tengah-tengah perjalanan waktu, ya dia mulai loyo, mulai lagi terpengaruh dengan perkara-perkara duniawi, secara praktis hapus namanya dalam kitab kehidupan. Nah, coba kita lihat satu ayat di dalam Filipi pasal 4 ayat 3. Filipi pasal 4 ayat 3. Jamnya kita itu enggak benar ya. Jam. Oh iya. Waduh, sama-sama kita baca ya. Filipi pasal 4 ayat 3. 2-3 ya. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sungsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Wah, ini yang rekan sekerja Paulus ya di dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan Injil, bisa dikatakan tercantum namanya dalam apa? Kitab kehidupan. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Nah, berjuang. Jadi kita harus berjuang. Amin. Berjuang. Ya, dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi ya, anak Tuhan, orang-orang yang berjuang di dalam pekabaran Injil, yang hidup mereka bertobat sungguh-sungguh, yang hidup mereka menjadi terang, menjadi berkat, nama Kristus diberitakan, itu namanya
tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, cantum namanya dalam kitab kehidupan, berjuang. Jadi kita berjuang setia di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita tercantum. Tadi Paulus katakan itu adalah rekan sekerjaku di dalam pekabaran Injil. Saya katakan tolonglah mereka, bisa dikatakan ya. Ya, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku. Ya, jadi Paulus ini ada ya rekan sekerja. Ada ya teman-teman sekerja. Nah, saudara adalah teman-teman sekerja saya. Amin. Apakah saudara mau? Amin. Iya. Ya, beliau Pak Tanto di rumahnya setiap hari Selasa ada ibadah. Itu rekan sekerja. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu harus juga berjuang di dalam keluarga. Amin. Keluarga. Tadi Pak Anies katakan, wah, memenangkan jiwa itu sulit katanya. Ya, perlu kita berjuang. Amin. Berjuang. Dan bukan dengan kekuatan kita, tapi kita perlu berdoa sungguh-sungguh. Nah, seperti firman Tuhan minggu yang lalu, ya kita harus apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi bukan dengan kekuatan kita, supaya Roh Kudus berdiam dalam diri kita, Roh Suci yang memampukan, menolong, memimpin kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam pekabaran Injil. Nah, puji Tuhan. Ya, jadi yang Rasul Paulus katakan bahwa nama-nama itu tercantum dalam kitab kehidupan. Tapi kalau nggak ada perjuangan, wah, jangankan berjuang, bertobat pun tidak, ya namanya nggak dicantum Bapak Ibu. Nah, kita lihat ayat yang lain di dalam Mazmur pasal 69 ayat 8. Apa di sana dikatakan? Ya. Ya, Mazmur pasal 69 ayat 28 kita baca 2, 3 ya. Tambahkanlah salah kepada salah mereka. Wah, ini salah ini. Saya salah catat ini kalau itu. 69 ayat 28. Betul ya? Berarti saya salah catat. Ya, saya sudah lupa ayatnya. Kita ganti ayat yang lain. Wahyu pasal 20 ayat 15. Bukan itu. Tapi hampir sama dengan Mazmur yang saya maksud. Saya lupa ayatnya. Saya salah tulis. Ya. Ya, kita baca 2, 3 ya. dan setiap orang yang tidak ditemukan yang namanya dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, ini saudara ya. Jadi di dalam Mazmur, saya lupa ayatnya, saya yang salah tulis. Jadi pewahyuan Roh kepada Daud, dia berkata bahwa orang-orang yang bersalah, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Raja Daud katakan, hapuskanlah nama mereka dalam kitab kehidupanmu. Itu dikatakan. Nah, jadi ini hampir sama. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, puji Tuhan. Ya. Jadi kenapa? Karena namanya tidak terdaftar. Nah, puji Tuhan. Nah, itu sebabnya bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus apa? Harus menang. Amin? Harus menang. Nah, bagaimana supaya kita bisa menang? Ya, seperti firman Tuhan yang lalu, kita harus penuh Roh Kudus. Ya, apa buktinya kita penuh Roh Kudus? Bertobat. Amin? Orang yang mengaku bertobat, orang mengaku penuh Roh Kudus tapi nggak bertobat, itu namanya nggak benar. Ya kan? Jadi ya kita pun bisa melihat dari kehidupan Kristenan siapapun, walaupun dia mengaku penuh Roh Kudus, tapi kalau nggak bertobat, itu namanya nggak benar. Ya, puji Tuhan. Lalu yang kedua saya katakan, kalau dia masih
yang melakukan hal-hal yang tercemar, perbuatannya perbuatan yang tidak benar, pakaian hidungnya adalah pakaian yang tercemar, itu namanya ya enggak penuh Roh Kudus. Tapi orang yang penuh Roh Kudus pasti hidupnya hidup di dalam pakaian yang tidak tercemar. Amin. Hidup dalam perbuatan-perbuatan yang benar. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, inilah pesan Tuhan kepada kita pagi hari ini, bahwa Yesus memberikan sebuah penghargaan yang terbesar, yang sempurna kepada kita, bahwa kalau kita menang di dalam Kristus, Dia akan mengakui kita di hadapan Bapanya dan di hadapan para malaikat. Dan nama kita ada dalam kitab kehidupan. Oleh karena itu anak Tuhan, mari dalam perjalanan hidup ini, apapun yang terjadi, bawa hidup kita terus bersungguh-sungguh. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi kita dengan roh-Nya. Kita bawa hidup kita dekat dengan Tuhan, sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak menjauh daripada Tuhan, tapi dengan kita dekat dengan Tuhan, itulah kita mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita tetap berjuang, mengalami kemenangan bersama dengan Kristus, dan sampai akhir kita ada bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, hatiku tenang berada dekatmu. Gitu. Bahwa hidup kita dekat dengan Tuhan. Hiduplah dalam perbuatan-perbuatan yang benar. Biar hari-hari ini kita bertobat sungguh-sungguh. Setiap hari hidup kita diperbaharui, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Hatiku tenang berada dekat. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib,
saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita nyanyi sekali lagi dari awal. Saudara kita bangkit diri. Hatiku Mari bangkit diri. tenang Nyanyi berada dekatmu. Amin. Amin. Nyanyi sungguh-sungguh sembah Tuhan. Jawaban Amin. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Amin. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Amin. Kini mataku Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu di bekerja. situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Amin Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Amin Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Kini mataku Tuhan. tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama kita berdoa. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Glory bagi Kami yang berada di atas surga yang mulia. Amin Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, atas Amin. berkat-Mu dan kami dengan para kami Tuhan, sehingga kami pada hari ini dalam keadaan sehat Tuhan. Amin, Sekali Tuhan. ucap puji dan syukur ya Tuhan. Tuhan, kami Ya. baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong ajarkan. Amin Tuhan. Bimbing kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti sebuah kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya. Jadi pertemuan kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami ucap puji dan syukur ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Amin. Kalau saudara diserahkan pulang Tuhan, tolong berkati Ya. kami dalam perjalanan kami sampai pulang dengan selamat Tuhan. Tuhan, doa yang senantiasa yang kami panjatkan demi nama Tuhan, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat serta penebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, kita akan pulang kepada Tuhan. Karena Tuhan pastikan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, kita hidup dalam perbuatan-perbuatan benar. Perbuatan Tuhan selalu ajaib, mujizatnya masih ada. Amin. Hal-hal yang tidak mungkin bagi kita, Tuhan bisa lakukan buat kita. Tadi Paulus katakan,
sulit memenangkan jiwa. Tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kita terus bawa hidup kita dekat dengan Tuhan. Berjuanglah dalam pekabaran Injil. Tuhan pasti jamah. Orang-orang yang kita injili Tuhan pasti jamah. Yang anak-anak kita, keluarga kita, selain kita juga memberikan teladan, memberikan contoh. Puji Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Anak Tuhan terkasih, pandanglah dengan iman bahwa kita di surga berdiri menghadap wajah-Nya kepadamu. Dia akan memberkati engkau, Dia akan melindungi engkau. Pulanglah membawa berkat anugerah, cinta kasih sayang daripada Allah Bapa kita, Yesus Kristus. Berkat kekuatan penyertaan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memakai hidup kita hari-hari ini. Sampai Yesus datang kembali, kali yang kedua menjemput kita. Membawa kita masuk dalam kerajaan-Nya, kekal selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita ucapkan, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Ayah? Betul ya? Gue berkati, Pak. Pak De. Ya Pak, ya. Terima kasih kelahirannya Pak Pak Adi, Pak Agus, sehat selalu. Jalan sakit bener ini. Kenapa? Kayak migran itu loh Pak, Hah? migran. Migran. Oh, kena sengkaran ini. Oh, itu kan vaksin yang gitu. Oh. Kamu jalan jalan ke Semarang? Belum bisa. Nggak ada, nggak pernah.